Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Asadi, spesialis THT. Hari ini kembali lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Kebetulan sebenarnya 3 minggu yang lalu saya udah mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman, tapi pas ngelihat belakangan ada 3 pertanyaan yang menurut saya cukup baik untuk dibahas. Jadi pertama dari Ayahmin 773. Assalamualaikum Pak Dokter. Gendang telinga bolong kecil dan telinga saya suka berdenyut-denyut, berdenging. Apakah harus ditambal? Apakah bisa sembuh sendiri? Baiknya gini Pak, prinsipnya si gendang telinga yang lubang ini sebenarnya bisa aja sembuh sendiri. Tapi kecil ini seberapa kecil? Kalau misalnya biasanya sekitar 1-2 mm, umumnya bisa sembuh sendiri dengan atau tanpa dirangsang. Nah, dirangsang caranya gimana? Nah, dokter ini punya beberapa metode-metode untuk merangsang penumbuhan gendang telinga sendiri agar gendang telinga ini bisa tumbuh. Istilahnya tumbuh itu seperti jalan epitelisasi kita sebutnya. Nah, dengan cara ini si gendang telinga bisa berjalan, tapi dengan cara tentu tidak boleh ada infeksi. Ya, pertama ya otomatis Bapak harus dicek dulu gendang telinganya tipenya seperti apa. Jadi kembali lagi datang dulu ke dokter THT terdekat, lalu bisa dilakukan penambalan. Nah, jika ditanya apakah harus ditambal, harus Pak, semua jenis gendang telinga yang berlubang harus ditambal. Nah, tambal kan tidak harus dengan operasi, bisa juga dengan perangsangan epitel atau dengan kaustik kita sebutnya, atau bisa juga dilakukan yang namanya fat meningoplasti atau paper patch therapy. Nah, itu seperti dilakukan penambalan lokal, seakan-akan si gendang telinga ini ditutup dengan kertas untuk menjadi jembatan si kertas ini. Selanjutnya si gendang telinga bisa terangsang tumbuhnya dan bisa dilakukan bisa tumbuh tanpa harus dilakukan operasi. Nah, kalau bedanya, kalau operasi itu biasanya kita lakukan pengirisan mulai dari liang telinga, dan pengirisan ini dengan bius sadar sebenarnya agak stressful. Sebenarnya bisa aja dilakukan operasi tanpa bius total, tapi sebenarnya tidak nyaman, rasanya tidak nyaman. Oke, baik. Dengan Pak Yogi Kapten Oleng. Dok, anak saya tuli sejak lahir dan tidak bisa bicara. Anak saya pakai alat bantu dengar, tapi sudah 3 tahun tidak ada perubahan. Anak saya 90 desibel, solusinya apa? Dan ini sama dengan Ibu Susi Siti bertanya mengenai anak saya tuli dari lahir sama rusak saraf pendengaran rumah siput, namun bisa pendengarannya kerusakan 90 desibel. Yang sama ya, mirip-mirip ya. Tadi Pak Yogi dan Bu Susi anaknya sama, kurang lebih kerusakannya 90 desibel, 95 desibel. Nah, cuman bedanya Ibu Susi mendengar pengobatan stem cell dapat meregenerasi sel-sel dan jaringan. Apakah stem cell dapat menyembuhkan tuli anak saya? Baik, saya jawab keduanya sekaligus. Oke, jadi pertama-tama gini, bayangkan kerusakan pendengaran itu mirip seperti kerusakan mata dulu deh. Mata itu kan kalau misalnya masih bisa melihat, otomatis kan kita masih bisa pakai alat bantu lihat. Alat bantu lihat itu seperti apa? Kacamata. Nah, orang yang pakai kacamata tentu harus bisa melihat, itu syarat pertama. Nah, di pendengaran sebenarnya juga mirip-mirip seperti itu. Waktu kita bilang seseorang yang pakai alat bantu dengar, syarat pertamanya dia harus bisa mendengar. Artinya orang yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa pakai alat bantu dengar. Nah, tipe-tipe kerusakan pendengaran ada beberapa tipe. Basicnya kalau kita gambarin kasar, bisa ada tipe konduktif. Konduktif ini artinya tipe ini hantarannya terganggu. Contoh, gendang telinganya
rusak. Nah, itu yang terganggu hantarannya, bukan sarafnya. Nah, atau bisa juga pada misalnya tuli pada orang tua. Tuli pada orang tua ini kan tentu gendang telinganya bisa aja tidak apa-apa, tapi sarafnya yang rusak. Jadi kebayang ya, jadi organ pendengaran itu sebenarnya namanya rumah siput. Jadi bukan daun telinga. Daun telinga ini bukan organ pendengaran, tapi gendang telinga pun juga bukan organ pendengaran, tapi organ untuk menghantarkan suara. Nah, maka dari itu waktu gendang telinga ini terjadi kerusakan, ya orangnya masih bisa dengar biarpun kecil. Nah, tapi kadang juga terjadi kecampur. Jadi artinya kita sebut tuli campur, di mana terjadi kerusakan pendengaran tuli konduktif dan sensori neural dan saraf. Jadi organnya rusak, gendangnya juga rusak. Akhirnya si pendengaran ini memang tambah turun. Tapi seburuk-buruknya gangguan pendengaran, tetap aja biasanya orang masih bisa mendengar jika ambang pendengaran, artinya pendengaran yang terkeras, yang terkecil yang bisa dia dengar adalah sekitar 80-an desibel. Di atas 75 desibel itu masih bisa dengan alat bantu dengar, karena alat bantu dengar ini maksimal volume keluarnya itu adalah sekitar 110-120 desibel. Nah, tapi hati-hati, jangan pernah terlena dengan spesifikasi alat bantu dengar. Jadi teorinya gini, penjual alat bantu dengar tentu akan bilang, Bapak, Ibu, ini alat saya super power, dia bisa mengangkat volume sampai 120 desibel. Nanti anak Ibu kan misalnya 95 desibel, ini bisa nih dipakai. Nah, itu sebenarnya itu adalah trik marketing ya, Bapak Ibu. Jadi realitanya gini, semoga bisa saya jelaskan dengan gambar. Nanti saya coba selipkan gambar. Jadi ambang pendengaran manusia itu di bawah 25 desibel. Artinya waktu orang dikasih pendengaran yang paling kecil suaranya, dia bisa mendengar ambang pendengaran atau volume paling kecil adalah kurang dari 25 desibel. Nah, ini tuh lebih kecil dari orang bisik-bisik, dia bisa dengar, jadi halus sekali. Nah, tapi suara yang pertama kali dia dengar itu kan bukan berarti bisa dipakai untuk komunikasi. Misalnya kalau misalnya orang ngomongnya pelan, saking pelannya, waktu dia ngomong bahasa Indonesia dengan suara yang sangat pelan banget, ya tentu kita nggak bakal ngerti ya, biarpun kita bisa mendengar suara itu. Nah, atas dasar itu, ya nggak mungkin seseorang bisa mengerti kita ngomong apa kalau si ambang pendengarannya dia nggak jauh dari suara yang dihasilkan. Nah, semoga kebayang. Maksudnya gini, waktu saya ngobrol, misalnya saya berada di ruangan sepi. Saya berada di ruangan sepi. Nah, waktu saya berada di ruangan sepi, saya ngomong normal, itu kan kira-kira sekitar 60-70 desibel. Nah, kalau misalnya ambang pendengaran saya sekitar 15 desibel, artinya ngobrolnya dibilang wajar itu kalau sekitar 40-50 desibel di atas ambang normal saya. Nah, artinya waktu saya punya ambang normal 15 desibel, ditambah 50 desibel itu kan sekitar 65 desibel. Nah, itu kan bedanya jauh. Nah, sekarang gini, misalnya Bapak Ibu punya anaknya hasil pemeriksaan pendengarannya itu 90 desibel, anggaplah 90 desibel, seperti Bu Susi. Nah, waktu dikasih 120 desibel, dia tidak akan bisa maksimal karena itu hanya sekitar 30 desibel di atas ambang pendengarannya. Artinya, waktu dikasih suara, dia akan mendengar, tapi dia tidak akan jelas orang ini ngomong apa. Itu yang pertama. Yang kedua, 120 desibel keluaran alat bantu dengar itu tuh volume terkeras. Nah, saya kasih contoh lain deh.
Bapak Ibu punya mini kompo atau handphone. Nah, volumenya kan bisa keras kan sampai 100%. Nah, semakin keras kita berikan volume itu, kita naikin sampai 100%, pasti kan nggak bakal enak kedengarannya pecah, kedengarannya itu tidak nyaman, kedengarannya itu berisik. Nah, bayangkan seseorang diberikan suara 120 desibel pada maksimal kapasitas alat. Nah, artinya waktu diberikan volume terkeras itu, dia hanya mendengar suara berisik, kadang-kadang cuma denging aja, kadang-kadang feedback. Nah, kenapa? Karena si mikrofon terlalu dekat dengan sumber speakernya. Ya, otomatis si orang ini tidak akan bisa mendengar dengan baik. Nah, biasanya orang yang di atas 90 desibel, 85 desibel, 90 desibel, itu tuh waktu dia dipakai alat bantu dengar tidak akan efektif. Mau orang alat bantu dengarnya bilang bagus, nggak akan efektif. Nah, ini kita berdasarkan pengalaman. 70 desibel aja kadang-kadang nggak efektif dengan alat bantu dengar. Terakhir saya operasi cochlear implant, itu kemampuan dengarnya sekitar 75 desibel. Dia nggak puas, akhirnya perlu alat cochlear implant juga. Nah, cochlear implant ini dia bertindak sebagai alat untuk menggantikan fungsi dari rumah siput. Jadi dia bukan cuma pengeras suara, sedangkan alat bantu dengar fungsinya hanya pengeras suara. Jadi dia tidak bermanfaat sama sekali untuk memberikan suara, menstimulasi rumah siput. Jadi cuma pengeras suara. Artinya sederhananya gini, misalnya di dalam gendang telinganya ada kotoran aja, itu alatnya udah nggak efektif, biarpun dia kemampuan dengarnya 60 desibel, karena kan tambah kecil lagi karena ada penghalang di penghantar. Nah, beda dengan cochlear implant. Cochlear implant ini, waktu orang sudah terpasang cochlear implant, suara pendengaran yang aslinya dia yang dari gendang telinga itu udah nggak kepake, tapi suaranya langsung dari semacam alat yang dipasang di luar kulit, ini berupa magnetik, dan suara ini menangkap, mikrofonnya menangkap suara, dan suara itu langsung dihantarkan ke dalam rumah siput. Nah, artinya dia tidak melewati gendang telinga sama sekali, di sana tidak ada sistem konduksi atau tidak ada sistem hantaran melalui gendang telinga. Yang ada hanya sistem suara yang langsung dirubah menjadi impuls listrik, langsung dimasukkan ke dalam rumah siput dan langsung masuk ke dalam sistem saraf pendengaran. Nah, artinya orang yang tidak bisa mendengar sama sekali pun, nol, artinya dia nggak bisa mendengar sama sekali pun, itu sangat bisa untuk bisa mendengar kembali. Nah, apakah bisa langsung? Ya, tidak. Artinya tetap ada perlu namanya penyesuaian. Nah, itu pertama. Itu yang selanjutnya. Yang selanjutnya lagi, sering juga ditanyakan, apakah setelah alat pakai cochlear implant anak saya langsung bisa bicara? Nah, itu juga kesalahpahaman yang sering terjadi. Jadi tugas dokter THT adalah memastikan anak ini bisa terpasang cochlear implant dengan baik. Nah, setelah dia mendapatkan suara, ya tentu dia tidak akan bisa langsung berbicara. Tetap ada proses yang namanya proses latihan bicara. Nah, proses ini benar-benar penting sekali. Artinya, saya selalu bilang ini proses pemasangan implan itu baru sekitar 50-60%. 40%-nya ya gimana si anak ini bisa belajar bahasa. Artinya, anggap aja tadinya dia nggak bisa mendengar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus suatu ketika dia dikasih bahasa Indonesia, ya dia kan harus belajar dulu, dia harus benar-benar tahu dulu. Oh, selama ini orang tua saya ngomongnya ini toh. Oke, sekarang saya harus latih gitu. Jadi artinya memang harus ada proses belajar mengajar. Nah, tapi semua tergantung dengan kecerdasan si anak. Terakhir,
anak yang saya operasi anak umur sebelumnya lagi anak umur 5 tahun itu ambang dengarnya 120 desibel, 110 desibel, artinya memang sudah buruk sekali. Waktu dipasang cochlear implant itu saya jujur agak kaget juga, sekitar baru 3 minggu anaknya sudah bisa bicara kata-kata yang sederhana, seperti makasih gitu. Nah, sebenarnya itu salah satu prestasi yang cukup baik dari orang tua dan tentu dari si anak, karena metode belajar mengajar yang diberikan setelah mendapatkan suara, dia bisa terima dengan baik dan bisa mengutarakan dengan baik gitu. Jadi artinya cochlear implant adalah indikasi yang sangat penting untuk seorang anak, terutama anak yang kalau bisa jangan terlalu jauh dari usia 3 tahun, agar si anak ini bisa berjalan belajar bicaranya dengan sebagaimana mestinya tanpa harus intervensi yang terlalu berat. Artinya terapi bicaranya nggak usah terlalu berat-berat banget tuh bisa. Nah, tapi kalau misalnya di atas 5 tahun bukan berarti nggak bisa, tapi semakin sulit, semakin di atas 3 tahun, maaf. Artinya terlalu jauh dari 3 tahun bukan nggak bisa, tapi semakin sulit anak ini menerima, karena selama ini dia tuh nggak biasa dengar suara. Apa sih yang namanya suara? Dia nggak ngeh suara itu benar-benar sesuatu. Ya kita kan kalau kita kan sudah biasa dengar suara gitu. Nah, artinya solusinya seperti itu, cochlear implant ya Bapak Yudi dan Bu Susi. Nah, lalu mengenai stem cell. Stem cell ini adalah terapi yang masih taraf penelitian. Satu, menurut saya pribadi tidak bisa. Menurut saya pribadi. Nah, tapi basicnya taraf penelitian ini pasti ada dasarnya. Yang saya pernah baca itu penelitiannya ada di Jepang untuk stem cell ke dalam rumah siput langsung. Jadi bukan stem cell yang karena mohon maaf, terapi stem cell juga ada cuman gimmick, artinya cuman dari rumah sakit bilang terapi stem cell, tapi kenyataannya nggak benar-benar terapi stem cell. Nah, yang realistis yang pernah saya baca itu di Jepang, dan saya pernah waktu saya pernah di Kyoto University itu mereka sempat memaparkan mereka sedang berusaha untuk memperbaiki kerusakan pendengaran yang tuli sensorineural, artinya tuli yang berat sekali, sangat berat, 90-100 desibel, tapi pada pasien yang sebelumnya sudah pernah mendengar gitu, bukan anak yang baru lahir lalu mereka berikan terapi stem cell gitu. Jadi nggak seperti itu, dan sepahaman saya itu tahun 2015 sempat ngobrol dengan profesor yang di Jepang di Kyoto itu, tapi sampai detik ini penelitiannya tidak pernah setidaknya saya belum baca publikasinya. Artinya penelitian yang dia sudah lakukan itu saya rasa efeknya nggak terlalu bagus. Kenapa? Karena kalau kita lihat rumah siput, bentuk asli rumah siput itu kompleks sekali. Bayangkan gini, piano itu kan punya yang namanya dawai atau benang-benang untuk menangkap senar-senar, untuk menangkap suara. Nah, rumah siput kita memberikan suara, maaf, kalau piano itu kan waktu kita pencet itu kan ada suaranya. Nah, rumah siput itu kan waktu kita mendengar ada suara. Jadi itu seperti, tapi cara kerjanya kurang lebih mirip-mirip seperti itu, di mana di dalam rumah siput kita itu ada seperti sel-sel halus berupa sel rambut, dia itu menangkap suara. Jadi artinya suara itu maksudnya apa? Seperti tone, seperti bunyi telepon tuh yang tut. Nah,
itu ditangkap satu nada, misalnya nada do, nada 512 do C piano misalnya, itu ditangkap di satu sel rambut. Sedangkan di rumah siput kita ini ada sekitar 20.000 sel rambut yang menangkap nada dari 20 Hz sampai 20-an ribu Hz. Nah, artinya pendengaran kita tuh terlalu kompleks untuk diberikan terapi stem cell. Sedangkan terapi stem cell itu kan terapi yang lebih cenderung upaya untuk memperbaiki jaringan tubuh yang sebelumnya rusak menjadi tidak rusak kembali. Artinya harus ada panduan dari tubuh itu sendiri gitu. Tapi ya jujur saya bukan ahli di bidang stem cell. Mungkin bisa dikoreksi jika ada teman-teman yang lebih paham mengenai stem cell. Tapi sepahaman saya sampai detik ini, sampai hari ini tidak ada terapi stem cell untuk cochlear implant dan untuk cochlea, untuk aroma siput. Walaupun ada pun akan lebih masuk akal dengan cochlear implant, karena cochlear implant itu adalah terapi yang sudah dilakukan beratus-ratus ribu kali dan berjuta-juta kali di seluruh Indonesia. Artinya agak konyol kalau kita ngomongin terapi stem cell, padahal terapi yang depan mata sudah ada gitu. Baik, sekian dulu dari saya, tambahan ringan di hari ini, semoga dapat menjadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.